Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan kajian kitab Al-Hikam. Ini episode atau bagian yang ke-14 ya. Jadi ini masih ada rentetannya dengan Abwabul Ma'arif, bab-bab yang berhubungan dengan kemakrifatan. Maka kita dihadirkan pada satu hikmah yang sungguh luar biasa dan ini sangat mengejutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kaunu kulluhu zulmah. Alam semesta ini gelap. Seluruh umat manusia barangkali yang tidak memiliki hudur, merasakan hadirnya Allah, ya sesungguhnya manusia ini memandang alam ini begitu gelap. Gelap yang dikira terang, yang dikira memberi harapan, yang disangka atau diprediksi membawa keabadian hidup dia, kesejahteraan dan seterusnya. Maka beliau dengan satu bahasa yang begitu dahsyat, al-kaunu kulluhu zulmah wa innama anaruhu zuhurul haq fih, bahwa alam ini menjadi terang itu sesungguhnya karena tampilnya Allah, tajallinya Allah di balik alam ciptaannya ini. Ini artinya apa? Bagi orang yang tidak mengenal Allah, dia memandang alam ini berdiri sendiri. Dia ada muncul secara evolutif karena hasil sebuah ledakan tertentu, tidak ada ujung dan asal usulnya. Nah ini menggambarkan betapa memandang alam sesungguhnya dengan imajinasi dan khayalnya, walaupun itu didukung ilmu pengetahuan, tetapi dengan keterbatasannya lalu dia anggap bahwa sesuatu yang terbatas itu ketika final dianggap benar. Ini kebenaran terakhir karena sudah final katanya. Padahal karena terbatas saja. Coba bayangkan itu. Maka beliau mengingatkan al-kaunu kulluhu zulmah, alam semesta ini gelap gulita. Bahkan bagi kita yang sedang belajar untuk mengenal Allah lebih dekat, seringkali memandang alam pun terseret kepada kegelapan tadi. Kenapa? Karena kita tidak merasakan zuhurul haq fih, tidak merasakan hadirnya Allah di balik alam ini. Nah, ini adalah cara pandang para arifun, orang-orang yang sudah melihat nuruhu, cahaya Allah. Maka di Quran itu ditegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul inzuru madza fis samawati wa ma fil qul inzuru madza fis samawati wal ard. Lihatlah apa yang tersembunyi di balik langit dan bumi. Allah tidak pernah memerintahkan agar kita itu melihat langit dan melihat bumi, tidak. Tapi lihatlah apa yang ada di balik madzafi. Maka apa sesungguhnya di balik ini semuanya? Di balik itu bukan dengan cakrawala kita berpikir fisika, bahwa yang di balik itu, di balik detil-detil nuklir atom itu ada apa sebenarnya? Dari intisari alam semesta paling tersembunyi itu ada apa? Atau di balik yang tampak terhampar di cakrawala ini sebenarnya ada apa? Maka sebenarnya kalau direnungkan, disitulah munculnya Allahu nurus samawati wal ard. Allah mencahayai. Maka ketika Allah mencahayai, itu berarti Allah tampil di sana melalui asma dan sifat serta af'alnya yang tampil itu. Ya. Asma, af'al, sifat. Nah, ingat ini, maka itu adalah tampilan dari zatuh,
Jadi yang kita fahami di sini itu yang namanya tajalli. Tajalli itu begitu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ini akan berlanjut. Faman ro'al kauna. Siapa yang melihat alam. Kita touring, mungkin pas weekend kita di gunung, atau kita di pantai, atau kita di sawah, di kebun, atau di tengah malam, melihat cakrawala, atau bahkan sesuatu yang kita rasakan di dalam benak atau batin kita, mulai suka, duka, sedih, dan seterusnya. Syukur, ridho, ingkar, nifak, itu semua adalah kaun. Ya, kaun. Jadi yang disebut al-kaun itu bukan hanya yang tampak saja, tetapi yang tampak maupun yang tidak tampak, yang bumi maupun yang langit. Nah, itu al-kaun. Siapa yang memandang kaun, walam yashhadhu fihi, satu, dia tidak menyaksikan Allah di balik alam ini. Coba, mestinya mata kepala kita itu memandang alam, mata hati kita yang memandang asma dan af'al serta sifatnya Allah yang ada di balik alam itu. Nah, kalau sudah begitu, apa yang bisa menghalangi antara kita dengan Allah? Sebesar, sehebat alam yang ada ini pun tidak akan mampu. Karena apa? Di balik ini semua Engkau Allah. Ya. Allah menciptakan dengan caranya yang sempurna. Tentu takdirnya juga sempurna. Apakah itu enak maupun tidak enak, tetap tidak mengurangi kesempurnaan takdirnya Allah. Maka la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak berhak ditanya, dipertanyakan, karena memang Allah itu sempurna. Yang berhak ditanyakan adalah wa hum yus'alun, kita semuanya ini. Kenapa kita tidak mampu, tidak menyadari, padahal sudah dibuka semua oleh Allah, ini yang hak, ini yang batil, ini yang ghai, ini ada yang arush. Nah, rupanya itu yang menumbuhkan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban yang disebut yus'alun. Bismillahirrahmanirrahim. Au indahu, au qablahu, au ba'dahu. Pertama, fihi. Oh, aku tidak mampu rasanya melihat yang tersembunyi ini ada hadirmu Allah. Kalau begitu bagaimana? Kalau begitu ya indahu. Apakah kita masih bisa menyadari bahwa di balik atau di sisi bahwa alam ini didampingi oleh Allah? Mulai dari gumpalan es sampai air itu mengalir ke sawah, memasuki parit-parit ke sungai, sampai ke tumbuh-tumbuhan, sampai menjadi pohon buah, didampingi oleh Allah. Maka air itu sendiri tidak pernah bisa menghindari untuk tidak fana. Kullu man 'alaiha fan, termasuk kata si air, termasuk saya ini fana. Dan karena fana, maka puncak kefanaan adalah tasbih. Aku harus mengucapkan subhanallah dengan versinya, bahasanya, dan suara si alam tadi. Ya, bukan, makanya kita tidak pernah mendengar bagaimana seluruh alam semesta, angin, api, udara, bahkan darah yang mengalir, saraf kita, mungkin pucuk-pucuk rambut kita, ini bertasbih semuanya. Hati kita saja yang tidak memandang itu. Maka kalau kita tidak bisa memandang di balik ini semuanya ada Allah, maka lihatlah bahwa Allah mendampingi
kapan dan di mana saja, dalam situasi apapun. Nah, maka kalau sudah begitu hati kita mulai menyadari iya. Itu pun masih juga Anda tidak bisa misalnya sulit, renungkanlah. Sebelum alam ini ada apa? Ya pasti ada Allah. Ada Sang Pencipta. Ya, siapapun akan berpikir sangat gila dan mustahil kalau sebelum alam ini tidak ada siapa-siapa dan tidak ada apa-apa. Ya ini Allah yang ada. Au ba'dahu, tetap saja Anda sulit gitu. Baik, setelah alam ini tiada, yang ada hanya siapa? Hanya Tuhan, hanya Allah. Jadi maka Allah memiliki sifat al-awwalu wal-akhiru wal-zahiru wal-batinu. Al-awwalu yang maha awal. Maha awal itu tidak ada yang mengawali. Itu menggambarkan azalinya Allah. Ya. Wal-akhiru, tidak ada yang mengakhiri. Itu namanya abadinya, bakoknya Allah. Al-zahiru yang maha nyata. Karena Allah lebih nyata dari apa yang disebut nyata itu tadi. Sehingga ketidakmampuan kita yang relatif, yang lemah ini, memandang nyata, yang nyata saja kita sudah mulai lemah, apalagi yang maha nyata. Wal batinu, dan maha tersembunyi. Lebih rahasia dibanding sembunyi tadi. Nah itu. Faqad a'wazahu wujudul anwar, maka kalau tetap saja di dalam, di sisi, sebelum, sesudah alam ini tetap kita tidak menyadari Allah, hadirnya Allah, tidak bisa menyaksikan Allah, berarti memang kita sedang tertutup oleh cahaya. Na'udzubillah. Wa hujibat anhu syumusul ma'arif bisuhubil athar, dan Anda memang atau kita ini terhijab, ya, tertutup, terhijab dari cahaya matahari ma'rifah. Para sufi menggambarkan matahari itu sebagai puncak dari kema'rifatan. Hal itu dialegoriskan dengan peristiwa Nabiullah Ibrahim. Bintang, oh ini Tuhanku, oh tidak. Itu puncak ilmu pengetahuan ternyata. Ini bukan Tuhanku, ini ciptaan. Lebih gede lagi bulan. Ya. Oh, di balik pengetahuan ada apa? Ada hikmah. Qamarul hikmah. Bulan hikmah yang menggambarkan keindahan luar biasa. Tapi itu juga bukan Tuhan. Puncaknya ma'rifah. Matahari. Yang terang, yang tak tergugat terangnya. Yang nyata. Toh itu semua bukan puncak dari sebuah perjalanan. Yang aku cari adalah apa yang menciptakan. Fadris samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi semuanya ini. Engkau Allah. Ini perjalanan kita. Ya, perjalanan cahaya. Ya, jangan sampai kita terjebak. Terjebak seperti pelajaran yang sudah ditampilkan oleh Nabiullah Ibrahim. Bisuhubil athar, oleh tirai-tirai mendung duniawi. Mendung ini, ya mendung tiap hari kabut luar biasa. Barangkali kabut kita produksi dalam spiritual kita, rohani kita, jiwa kita, yang membuat kita remang-remang, lama-lama tertutup dari nur. Na'udzubillah min dzalik.